Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Syafawati, saya PGMI 6C Madin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan poin yang B, yaitu tentang pentingnya nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran tematik. Nah, sebagai pelajaran yang diintegrasikan sebagai nilai-nilai Islam, yaitu pembelajaran tematik ini harus mengandung muatan atau materi yang tentang keislaman seperti mata pelajarannya yang masuk ke dalam tematik itu dikaitkan dengan materi seperti Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, kemudian fikih, seperti pembelajaran IPA. Nah, IPA seperti yang di sini, yang di IPA, kalau misalnya bentuk yang ada di bumi ini, bentuk bumi ini yaitu oval atau bulat. Nah, jadi itu ada di Al-Quran, misalnya ada di surat apa, itu harus dimasukkan ke dalam pembelajaran itu. Jadi kita menerangkan sambil dikaitkan materi itu dengan materi keislamannya, ya. Nah, sedangkan di sini menurut para ahli, yang pertama Mulyasa tahun 2005 juga menyatakan peningkatan kualitas yang ada di Indonesia, pendidikan dilakukan dengan sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan sejalan dengan ungkapan di atas. Jadi kalau menurut Ramayulis yang tahun 2006 menyatakan mayoritas penduduk yang ada di Indonesia ini adalah memeluk agama Islam. Sebagai memeluk agama Islam, umat Islam di Indonesia memiliki tujuan pendidikan yang paling penting. Nah, di sini maksudnya yaitu insan kamil. Jadi insan kamil maksudnya yaitu mempunyai wajah Qur'ani dengan tercapainya insan yang memiliki dimensi religius, budaya, dan ilmiah. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini dan pembelajaran tematik memungkinkan siswa dapat mengintegrasikan ide-ide dalam interbidang studi, memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam memecahkan masalah. Jadi anak-anak itu mampu berpikir kritis. Jadi kalau misalnya kita menerangkan hafalan Al-Quran, misalnya hafalan Al-Quran, loh, kalian tahu apa tidak kenapa kalian menghafal Al-Quran, kenapa kalian saja menghafal Al-Quran, sedangkan anak yang lain seperti kadang misalnya di lembaga lain ada yang tidak menghafal Al-Quran. Jadi kita dasari dulu kenapa kalian belajar Al-Quran, apa gunanya, kayak gitu. Kemudian kenapa kalian harus belajar matematika, jadi kaitkan seperti itu dengan agama. Kemudian jadi mereka itu kalau misalnya ditanyakan seperti itu, anak-anak bisa mampu berpikir kritis. Jadi kita mengajak untuk anak-anak itu berpikir. Berpikirnya itu dikaitkan dengan pembelajaran yang Qur'ani atau pembelajaran tematik itu harus ada yang keislamannya seperti yang tadi saya sebutkan, ada unsur fikihnya, Al-Qur'annya, akhlak, atau hadisnya. Jadi anak-anak tidak hanya pembelajaran di dunia saja. Lembaga pendidikan itu dituntut mampu mengembangkan fungsi edukatif yang diembannya. Lembaga pendidikan tidak bisa hanya memberikan perhatian pada fungsi moral atau spiritual, tetapi juga harus mengembangkan fungsi pada aspek ekonomis, politis, dan sosial budaya tanpa kehilangan ciri khas keislamannya. Jadi seperti itu. Jadi semuanya pembelajaran tematik yang masuk ke tematik itu harus ada unsur keislamannya. Nah, jadi tuntutan tersebut membawa implikasi yang sangat mendasar, terutama dalam pengemasan kurikulum dan belajar mengajar mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan pembelajaran tematik. Jadi kita sebagai guru harus juga mengajak anak-anak itu belajar dengan keislamannya. Jadi harus ada seperti kita menanyakan manfaatnya, kenapa kalian belajar, kemudian di dunia ini itu bagaimana untuk belajarnya, kenapa kok bisa, itu kan tematik, kenapa kok bisa harus ada keislamannya. Jadi seperti itu.
Cara mengaitkannya, jadi harus ada manfaatnya di dunia dan keislamannya. Kalau di dunia itu seperti ini, nanti kalau di akhirat itu manfaatnya, kalau kita ikhlas di dunia, maka nanti pahalanya banyak untuk masuk surga kalau di akhirat kayak gitu. Nah, bebarengan tersebut ini ada pendapat lagi bahwasannya pendapat Colbert bahwasannya pendidikan moral memang sudah seharusnya dimulai sejak usia dini. Colbert berpendapat bahwa ini merupakan upaya preventif agar kelak ketika dewasa mereka dapat mengontrol perilaku sesuai dengan nilai-nilai moralnya. Komponen moral ini dimiliki jika anak mendapat pendidikan moral di sekolah, maka anak bergaul dengan teman sebaya dan bertukar pikiran tentang moral, maka perkembangannya moralnya akan lebih baik. Salah satu lingkungannya yang dapat memfasilitasi anak itu untuk mengambil peran lebih aktif dalam berintegrasi dengan teman sebayanya dan untuk bertukar pendapat atau perspektif itu mengenai nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat adalah sekolah. Di sekolah proses pendidikan moral lebih cepat berkembang. Seperti moralnya kalau berpendidikan, kalau di pendidikan misalnya anak itu berteman dengan temannya, jadi dikasih tahu dulu cara berteman yang baik. Jadi seperti itu agar anak-anak itu moralnya tidak hanya di sekolah saja yang bagus, harus di masyarakat juga diimplementasikannya bagus. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas dapat diinsentasikan bahwa moral itu adalah merupakan bagian yang penting dalam pendidikan. Bukan hanya EQ-nya saja, jadi moral juga penting. Sebab apa? Karena itu akan mengetahui bagaimana sih background anak itu, bagaimana kalau misalnya moralnya dia baik, mungkin etikanya juga baik, juga karakternya seperti itu. Dengan demikian, pendidikan moral sudah harus diberikan sejak usia dini, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi berperan aktif juga. Kalau di sekolah itu guru, kalau guru yang ada di rumah itu orang tua juga harus aktif dalam mendidik moral anak. Seperti aturan-aturan yang disiplin, jujur, sopan, kebiasaan yang baik terhadap orang lain. Nah, ini semua ditanamkan kepada anak melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya di rumah ada aturannya, kalau setelah makan anak itu harus mencuci piring sendiri kayak gitu. Jadi usia dini harus dikasih tahu, bukannya untuk memerintahkan, tapi belajar untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai moral seperti itu, kayak seperti jujur. Kalau disuruh orang tua, anak itu harus kembalikan kembaliannya jika ada kembaliannya, tidak harus langsung memakai kembaliannya tersebut kalau misalnya disuruh orang tua ke toko kayak gitu. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.